Dengan apa wong nggih? Hama tadi nggih Pak, sudah ada penanaman duet kalian Jambu mete. jambu mete, jambu monyet nggih, jambu monyet nggih, jambu monyet. Itu sudah berapa tahun Pak? Ada di kelompok ini yang menanam Pak? Barangkali yang kelompok ini ada yang ikut nanam jambu mete dan wonten Pak? Sudah berapa tahun nanamnya? Sudah mulai berbuah atau belum? Kemudian monyetnya sudah makan itu atau belum? Jadi ngapa Pak? Gimana Pak? Oh sudah 7 tahun ya, berarti 2016 sudah berbuah. Monyet toh Pak? Oh iya, berarti tujuannya berhasil ya. Saya ingin tanya itu saja. Takutnya nanamnya baru tahun lalu kemudian sudah diklaim monyetnya nyingkir kan nggak masuk akal kan kira-kira gitu. Matur nuwun. Kemudian terkait dengan sampah Pak Ratno tadi sampaikan di awal masalah sampah niku menjadi masalah di sini. Sampah nopo nggih Pak kalau boleh tahu nggih. Sampah yang menjadi masalah di Giri Tontro niku nopo Pak? Barangkali boleh dari monggo Pak, barangkali mau nambahkan boleh. Terkait dengan sampah, ini supaya informasinya komplit ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyampaikan apa yang menjadi rintisan Pak Ratno di Kecamatan Giri Tontro. Beliau sebagai pengurus Car Free Day, jadi Car Free Day ini adalah satu kegiatan yang diadakan dalam rangka untuk menampung produk UMKM di Kecamatan Giri Tontro dan sekitarnya. Diadakan setiap hari Minggu mulai jam 6 sampai jam 9. Itu salah satu dampak dari keberadaan CFD adalah sampah. Sampah rata-ratanya sampah anorganik karena di situ belum dikemas secara khusus untuk produk-produk yang di situ, terutama untuk produk kuliner itu seperti kalau yang di Surabaya itu dikemas secara khusus harus pakai bungkus daun. Kalau di sini belum. Itu sehingga kemudian akhirnya dampak ikutannya adalah sampah anorganik itu kemudian ini sebagai penanggung jawab kegiatan Pak Ratno ini dan kawan-kawan kemudian melihat dampak ini kemudian agar ini tidak mengganggu lingkungan dan juga juga ada dampak ekonomi sirkular, akhirnya sampah itu dikelola dengan baik oleh urus Car Free Day ini. Kemudian kemarin melihat kondisi ini kami yang di Forkompincam kemudian memanggil pengelola Car Free Day dan masyarakat setempat untuk kemudian kami pertemukan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nogiri untuk bagaimana kalau di Kecamatan Giri Tontro dibuatkan tempat pembuangan akhir sampah. Dan kemarin kesepakatan terakhir dari Dinas Lingkungan Hidup sudah disiapkan lahannya, tapi untuk membuat TPA ini diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Nah ini masyarakat yang belum punya kemampuan untuk membuat TPA, terutama untuk jalur masuknya ke TPA. Seperti itu. Terima kasih. Turun Pak. Satu lagi dari saya terakhir, barangkali mohon dibantu nyun izin Pak Lurah nggih. Tadi sekilas di awal tadi cerita terkait dengan peningkatan potensi wisata pantai nggih Pak. Dan saya di sini selain ada anggota Pok Darwis betul nggih yang di sini. Anggota Pok Darwis. Salah pembela Pak Desa nanti Mbak Menawian. Yang sebelum Pak Desa ada anggota Pok Darwis betul nggih. Betul nggih? Nggih. Jadi saya langsung mohon izin ke Pak Kades, Pak Lurah. Kalau di sini lurah atau Kades Pak? Kades nggih. Kalau di Jogja lurah gitu nggih. Saya dari Jogja kebetulan Pak Kades, mohon diceritakan sedikit terkait dengan Pok Darwis pengelolaan wisata yang spesifik berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pak Ratno, misalnya menanami lokasi di daerah pantai dan kira-kira manfaatnya nopo gitu yang dilakukan Pak Ratno di situ. Atau nuwun Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati tim penilai dari Provinsi Jawa Tengah maupun pendamping dari Kabupaten Negeri, seluruh tim. Saya hormati Pak Camat bersama Forkomintamnya, juga Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang terwakili. Tidak lupa teman kami Kepala Desa Ngurah-Harjo dan pasukan abu-abunya Pak Ratno yang berkenan hadir, juga dari kelompok tani maupun undangan yang berkenan hadir hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pada intinya tentang kawasan pantai untuk pariwisata. Yang kami selaku kepala desa juga bergabung di kota sekaligus mengelola dan mengawasi juga menggerakkan. Dari tahun ke tahun memang sudah banyak program yang masuk untuk wilayah kawasan pantai sesuai dengan lahan kritis dan sesuai di Kabupaten Wonogiri. Memang para budaya harus mendapat perhatian. Dan alhamdulillah Pak Ratno bersama kami, Polres maupun Karang Taruna di Sabar Budaya khususnya ini bekerjasama untuk menghijaukan kembali melihat lahan kritis yang memang Bapak amati mestinya kalau kemarau ini berbatuan. Tapi saat ini kondisi wilayah kami khususnya area pantai sudah banyak tanaman perindah. Seperti tadi dikatakan ada cemara, ada ketapang, juga pohon bulet, kemarin juga ada pohon kemiri sekitar 2 tahun yang lalu. Namun memang kami merasa tidak bisa maksimal sesuai dengan musim kemarau yang kadang di luar prediksi, Pak. Kehadiran bibit ini kita tanam kok dalam musimnya langsung kemarau panjang, sehingga memang kami berhasil, namun mungkin kalau di prosentase baru mencapai 60% dari pengadaan bibit dan tanaman. Sehingga kami perlu jeda waktu dan setelah bertahap. Harapan kami dari Dinas Pertanian dan Bapak Kelola ini ada bantuan di awal musim. Sehingga penunjukan kawasan pantai yang saat ini memang bergerak ke wisata ini benar-benar menjadi lebih asri. Pergerakan wisata memang sangat menjanjikan Pak, dan di Desa Parangburita ini oleh Bapak Bupati Wonogiri ditunjuk sebagai desa wisata yang insya Allah nanti di tanggal 13 kami mencanangkan jadi desa wisata Parangburita dengan dasar SK Bupati yang di Wonogiri ini hanya ada 6 desa wisata yang ber-SK. Juga penghargaan dari Kementerian Pariwisata Pak Sandiaga Uno. Ini juga kami bergerak terus secara perlahan tapi pasti menggalang kerjasama dengan Polres yang hari ini juga saat ini juga kami Polres mengikuti pesertaan lomba di tingkat provinsi. Dan insya Allah nanti dilaksanakan pengiraannya tanggal atau bulan Juli tahun 2023. Penghijauan yang kami rasakan sudah cukup bisa dinikmati, Pak. Pengunjung sudah bisa berteduh di bawah pepohonan yang kami tanam, dan insya Allah nanti kalau Bapak tim semuanya berkenan melihat pantai kami sebagai bahan promosi kami juga di sana sudah nampak perubahan yang nyata. Dan alhamdulillah di tahun ini juga kami berikan anggaran. Kami sampaikan dukungan dari pemerintah pusat sekitar kurang lebih 5 miliar, dari provinsi kurang lebih 5,5 miliar, yang memang posisinya di kawasan desa wisata kami. Dan ini nanti mestinya akan menggerakkan perekonomian di segala lini sektor. Mungkin di UMKM yang saat ini kami sebagian besar sebagai UMKM bulan kelapa, dan mungkin nanti hutannya juga akan merambah tentang langsung karena memang konstruksi bantuan kami diakui dunia, bunga dunia, bertanggung-tanggung UNESCO pun mengakui. Juga membuat prasasti di sana atau dinamakan Batu Candi, sehingga kehadiran Bapak ini insya Allah akan membantu promosi kami di Kecamatan Parangburita dalam upaya pengembangan pariwisata sebagai sektor pemulihan perekonomian secara nasional. Demikian kerjasama kami dengan Polres, pergerakan di penghijauan memang dari tahun ke tahun selalu ada, Pak. Dan kemarin kami juga mendapat bantuan untuk desa kami sendiri, pohon kelapa di sekitar 1.200 bibit yang sudah kami bagi dan sudah ditanam sebagian karena kehadiran bibit ini agak terlambat musim, sehingga kami perlu pertimbangan waktu. Dan pertimbangannya wong mriki Pak kearifan lokal tanduk kelompok ini dinone sewoso lagi. Sehingga kami selapan dino itu mungkin anggur meleh. Ini Pak Ratno lebih tahu.
Oke, tambah tukain mungkin bener ada tukain tanaman kelapa ini Pak Ratno merapal itu. Oke, demikian masukan dari kami, seremonial dari kami. Kalau ada kurangnya ini Pak Kolom Guntur yang lebih berkompeten, lebih paham tentang kelapa karena produk kelapa ini unggulannya di wilayah ini Pak. Kami menyusul belakangan. Ada, monggo Pak ya diturun tambah ini. Ya, langsung saja pada materi pertanyaan. Pertanyaan dari tim bahwa Pak Ratno kontribusi di tempat wisata seperti apa? Itu yang kami jawab. Yang pertama, Pak Ratno ini upaya untuk pendekatan kami selaku penanggung pemerintahan desa terkait dengan pengembangan wisata cukup baik. Yang pertama, selagi kami belum berani menganggarkan anggaran desa untuk memberikan penghijauan di tempat wisata, kami melobi ke Dasolo. Kami pun pasti ada teman juga penuh juga Ibu Bintang Pak Paliati ini teman sekolah, tetapi saya tidak tahu Pak, karena lamanya tidak berjumpa. Tahu-tahu teman saya ada yang di Bintang di sana. Berhubung dari lokasi tempat wisata ini semakin hari pengunjung